Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Donald Trump turunkan tarif impor bagi Indonesia menjadi 19%. Menariknya, Amerika Serikat minta Indonesia tak kenakan pajak bagi barang-barang asal Amerika Serikat. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka janjikan hilirisasi kemenyan. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Namun imbalan dari penurunan tarif tersebut adalah tarif 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, serta akses penuh Amerika Serikat untuk sumber daya Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Sementara itu pemirsa, pemerintah Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden AS Donald Trump yang memangkas tarif impor dari 32% menjadi 19%. Menurut Hasan Nasbi, penurunan tarif impor Amerika Serikat merupakan hasil kerja keras dari tim negosiasi pemerintah Indonesia. Tentu ini kemajuan yang juga tidak bisa dibilang kemajuan yang kecil. Tidak bisa juga dibilang sebuah keberhasilan yang kecil. Ini melalui perjuangan yang luar biasa dari tim negosiasi kita yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ini merupakan negosiasi yang juga luar biasa yang dilakukan oleh Presiden kita secara langsung dengan Presiden Donald Trump, dan ini titik temu antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika Serikat. Untuk detailnya apa saja nanti saya minta teman-teman bersabar dulu menunggu kepulangan Presiden, karena Presiden yang akan mengumumkan detailnya nanti setibanya di tanah air. Insya Allah sore ini Presiden akan tiba di tanah air. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, barang-barang dari Indonesia bebas masuk ke Eropa tanpa dikenakan pajak. Kebijakan ini diambil dari Uni Eropa setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Mr. President, it's a great pleasure to welcome you here in the Parlement in Brussels. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Eropa menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa menjadi 0%. Kesepakatan ini tertuang dalam Indonesia-Uni Eropa Conferences Economic Partnership Agreement. Saat ini ada 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka lebar keran impor barang-barang asal Indonesia untuk masuk ke Eropa. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke? Itu.
Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia dan Eropa di segala macam bidang. Pemerintah resmi mewajibkan penjual online membayar pajak penghasilan. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 14 Juli 2025. Berjualan lewat marketplace tak lagi gratis. Mulai 14 Juli 2025, platform e-commerce akan langsung memotong pajak penghasilan dari hasil penjualan. Aturan ini berlaku bagi penjual yang sudah punya omset di atas batas tertentu. Namun, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, limbah cangkang kerang hijau yang menumpuk di Tanggul Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan masalah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan rombongan mengaku baru tahu ada polusi limbah dan segera akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tumpukan limbah cangkang kerang hijau di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara kian meresahkan. Tumpukan cangkang kerang hijau di lokasi ini semakin menggunung. Sejauh ini sudah ada tempat pengolahan limbah cangkang kerang hijau di dekat lokasi. Namun kegiatan tersebut belum membantu menyelesaikan permasalahan limbah. Pasalnya limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan dalam satu hari tidak sebanding dengan pengolahannya. Menanggapi kondisi ini, Menteri Lingkungan Hidup akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pihak Pelindo dan Kementerian PUPR. Kita juga baru tahu ada polutan berupa kerang ini demikian masif. Tadi di jalan memang agak bingung kok ada 1,5 sampai 2 ton per hari ini, itu usahanya seperti apa? Ternyata ini usaha dari 14 unit pengumpul kerang. Nanti tentu mereka juga harus bertanggung jawab terkait dengan penanganan ini. Adanya penumpukan limbah cangkang kerang setiap harinya berasal dari 14 unit pengumpul kerang. Dalam satu hari ada sekitar 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan, sedangkan tempat pengolahannya hanya mampu menampung 50 hingga 100 kg. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk saung horeg karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Namun para pengusaha saung horeg meminta agar fatwa tersebut dikaji kembali. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk saung horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan saung horeg. Salah satunya penggunaan audio dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain.
MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan asal untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Fatwa haram MUI untuk sound horeg didukung Wagub Jawa Timur Emil Dardak. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau sound horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Adanya fatwa haram dari MUI Jawa Timur juga ditanggapi para pengusaha sound horeg. Menurut mereka, fatwa haram sound horeg perlu dikaji kembali dan diharapkan ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya, cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah. Harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan itu nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun sound horeg juga jadi salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu serta mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Banten yang menjadi salah satu kawasan industri ternyata rakyatnya masih banyak yang menganggur. Bahkan Banten menduduki peringkat pertama jumlah pengangguran di Indonesia. Banten dengan kawasan industrinya nyatanya tak bisa kurangi pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai 6,68%. Angka ini menjadi yang tertinggi di tanah air. Gubernur Banten Andres Soni pun menyoroti tingginya angka pengangguran di Banten. Sejumlah jurus pun disiapkan Pemprov Banten, diantaranya dengan membebaskan kawasan industri dari praktik pungli. Kerjasama dengan pusat pun akan terus dimaksimalkan. Kita minta saran, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Banten kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain soal pengangguran, masalah banjir juga menjadi perhatian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungannya di Eropa. Prancis menjadi negara terakhir yang dikunjungi Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bertolak ke Indonesia dari Paris, Prancis pada Selasa sore waktu setempat. Presiden Prabowo dilepas oleh jajar kehormatan dari militer Prancis. Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Orly menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1.
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ikut mendampingi Presiden kembali ke tanah air. Sementara pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wapres Gibran menyebut kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Kegiatan saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Menteri Pertanian kembali ingatkan pengusaha untuk tidak mengoplos beras. Bila kedapatan mengoplos beras, Kementan akan ambil langkah tegas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Tak hanya itu, Kementan juga menduga adanya mafia beras yang memainkan harga di pasar. Bila terbukti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pastikan akan ambil langkah tegas berantas praktek kecurangan. Banyak premium medium padahal itu adalah beras biasa. Nah, kalau naik 3.000 per kilo kasihan kan, kalau menengah ke atas nggak masalah. Tapi yang miskin, yang berada di garis kemiskinan, apa tidak peduli pada saudara-saudara kita itu? Apa pernah membayangkan bahwa tidak semua anak bangsa ini beruntung? Ada saudara kita membutuhkan uluran tangan seperti yang dapat bansos. Dengan harga beras naik 3.000 atau 2.000 per kilo, padahal bukan sesungguhnya itu adalah dioplos. Gimana tuh? Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga.